Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Fotokopi kunci tahan aja. Saya ada satu pengertian. Kayaknya memang nggak tahu sengaja atau gimana, saya kok bisa ngebahas tentang pemikiran Richard Lee. Ya. Richard Lee itu pemikirannya apa? Anak zaman sekarang Pak, kan nggak bisa yang namanya percaya saja, imani saja. Harus, anak sekarang itu harus dijelaskan gimana argumennya, penjelasannya bagaimana, ilmu pengetahuannya secara sains bagaimana, baru bisa diyakini. Nggak tahu minggu-minggu ini saya lagi belajar tentang DNA. Saya kutak-kutik Google seminggu ini. Rupanya manusia masih berpatok kepada ini. Ibrani 2:14-15. Saya bacakan saja. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambahan oleh karena takutnya kepada maut. Wah, siapa yang gak takut dengan kematian? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bunyi seperti ini. Sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Jadi anak manusia itu terdiri darah dan
daging kita ini. Maka ia juga, Yesus juga telah menjadi darah dan daging dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusialah ia dapat mati, dan dengan kematiannya ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Hanya dengan jalan demikian ia dapat membebaskan orang yang karena takut mati terus-menerus hidup dalam ketakutan. Jadi semua orang takut yang namanya menghadapi kematian, masuk liang kubur. Diperhamba, diperudak, jadi ketakutan. Terus orang kadang lihat orang mati takut semuanya. Aduh, saya ini nanti kapan waktu masuk dalam peti mati itu. Jadi untuk membebaskan kita, Tuhan yang harus berubah menjadi darah dan daging dan sama seperti kita untuk membebaskan kita. Saya dapat pencerahan ini, ada satu video yang menceritakan, dia bilang di dunia ini ada 3 apel yang telah merubah kondisi manusia. Apel yang pertama, apel. Jadi dalam kepercayaan kita nggak tahu sebenarnya itu yang dimakannya buah pengetahuan Adam dan Hawa baik dan jahat itu sebenarnya buahnya apa. Tapi dia menganggap itu buahnya seperti apel. Oke. Kita oke, kita nggak berdebat di sana. Ada juga yang agama yang menyebutnya buah kuldi katanya. Enggak. It's okay ya, kita nggak ada bersama. Tapi apel yang pertama adalah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Ya. Karena apel inilah yang pertama ini, maka keadaan manusia yang tadinya dikontrol Tuhan secara penuh, ya kan, hidup dalam kehendak Tuhan, lalu karena makan buah apel ini, maka manusia seperti menjadi pribadi yang mandiri, otoritas sendiri, terpisah dengan Allah. Dia sendiri otoritas, mau berkuasa dia. Tapi memang dalam ayat Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, biarlah ia berkuasa, benar, atas ikan-ikan di air, benar, burung-burung di udara, dan binatang-binatang darat yang melata. Jadi dengan makan buah apel yang pertama, maka terpisah kita dengan Allah dan manusia menjadi punya otoritas sendiri, pribadi yang mandiri. Pikir-pikir, ya benar juga sih ya. Jadi pribadi yang mandiri, dia udah terpisah dengan Allah. Apel yang kedua, udah tahu belum apel yang kedua? Apel yang kedua adalah apel yang Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton, kan ada hukum Newton. Ya, Sir Isaac Newton. Ya. Dia waktu zaman dia kuliah terjadi wabah di London. Jadi seperti COVID gitu. Semuanya mengurung diri. Ada wabah, saya belum baca wabah apa itu. Jadi lagi kuliah mau nggak mau berhenti, jadi belajar dari rumah si Newton ini, ya kan? Lagi kuliah dia memang jenius, dia bagian bidang fisika dia. Karena dia belajar di rumah, lalu dia duduk di tamannya, di mana taman itu ada pohon apel. Nah, pohon apel. Lalu duduklah si Isaac Newton, ya. Pas duduk di bawah, dia lihat tiba-tiba ada apel jatuh, dung jatuh lagi. Bisa mulai mikir dia, kenapa apel ini selalu jatuhnya ke bawah, kenapa nggak ke samping atau ke sana? Jadi perenungan dia. Ya. Lalu mulailah dari situ timbullah otoritas yang kedua. Manusia mengalami yang namanya ilmu sen, oke? Ilmu pengetahuan sekarang masuk ke situ. Jadi dari apel yang pertama terpisah dengan Allah, tiba-tiba timbul apel yang kedua yang diperhatikan oleh Sir Isaac Newton. Terjadilah otoritas yang kedua. Manusia masuk di dalam namanya punya kuasa untuk menyelidiki menyelidiki apa penyebab buah apel itu jatuh dari pohonnya. Kenapa jatuhnya nggak ke samping, ke depan, atau ke belakang? Kenapa harus jatuhnya ke bawah? Menjadi perenungan si Newton. Lalu mulailah singkat cerita keluarlah rumus namanya gaya, ya, oke, gaya gerak, ya, oke. Rumusnya itu keluarlah si rumus itu, oke. Saya nggak cerita ke sana, cuma ada 3 apel saya mau ceritakan. Jadi keluar masuk dalam otoritas, keluar dari Allah, mandiri, dan masuk dalam ilmu pengetahuan, menyelidiki.
hukum-hukumnya yang ada di alam semesta ini. Masuk apel yang ketiga. Ayo, apel yang ketiga itu apa ya? Kok tahu sih? Udah dengar ya? Oh no. Apel yang ketiga adalah namanya Apple. Android. AI. Apel yang ketiga membuat dengan zaman yang sen yang tinggi, yang teknologi yang tinggi, yang Apple ini, maka semua rahasia daripada dunia ini tentang makhluk, tentang gravitasi, tentang biologi, semua dipelajari. Jadi dari Newton itu sudah keluar Apple yang kedua, semua sen dibuka. Tapi dengan pengetahuan yang ketiga, jarak manusia menjadi dekat. Pengetahuan bisa ditransfer dengan Apple yang ketiga. Ya, karena Android ya nggak jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Tapi segala pengetahuan terbuka di mata manusia. Anda mau belajar apa? Tinggal buka Mbak Google. Ya, jadi ini otoritas yang ketiga, manusia mulai menguasai seluruh, benar-benar menaklukkan bumi ini dengan AI yang ketiga, dengan Apple yang ketiga. Jadi Apple yang pertama terpisah dengan alam, menjadi pribadi yang mandiri. Apple yang kedua ada masuk dalam sen, dan Apple yang ketiga menyeluruh seluruh bumi, membuka seluruh pengetahuan. Dulu benar, zaman dulu, wah ini transenden Pak ya. Ini udah, saya mau keluar nih. Saya mau keluar, benar-benar keluar saya nih. Perhatikan ini, makanya kalau wawancara ATM memang enak. Ini keluar nih, transenden, keluar dari kerangkeng, dari orang bilang apa? Sisanya out the box, out, keluar dari kotak. Nah, out, keluar nih saya. Selama bertahun-tahun. Oke, dengarkan nih, yang Anda yang canggih-canggih, yang generasi milenial ini, Gen Z nih, oke. Zaman dulu, oke, sakit kanker dalam nama Yesus, percaya saja sembuh. Sekarang nggak usah pakai mukjizat, pakai stem cell, ilmu sains. Tahu stem cell? Oke, saya terangkan stem cell. Itu sudah ada rumah sakitnya stem cell. Stem cell adalah sel gen manusia yang fungsinya belum spesialis. Kalau stem cell ini adalah masih murni sel, jadi dia tidak terprogram untuk mencetak otak, sel otak, atau sel kulit, atau sel mata, atau sel rambut. Dia tidak spesialis, umum dia. Artinya kalau stem cell ini disuntikan kepada levermu, dia punya sifat bisa membelah diri. Oke, stem cell. Kalau disuntikan ke levermu yang rusak, oke, maka disuntikan ke levermu, maka stem cell ini akan membelah terus, menutup bagian levermu yang rusak, memperbaiki, karena dia bisa membelah di tak. Jadi levermu bagus lagi, pulih kembali. Wah, dengan enak nih. Perhatikan saya nih. Oke, jadi mukjizat seakan-akan tidak diperlukan lagi. Kalau stem cell ini, oke, disuntikan di kulitmu yang rusak, nah, dia akan membelah diri, membentuk sel kulit, membelah kulitmu kembali menjadi mulus. Kalau dia membelah beranak pinak, kulit kamu kembali seperti semula. Hebat ya. Jadi dimanapun dia suntik, dia akan membelah diri sel ini untuk membentuk jaringan yang disuntikan itu. Makanya sekarang kanker ada stem cell disuntikan untuk memperbaiki bagian kanker itu, stem cell. Tapi permasalahannya harganya itu tergantung penyakitnya, dari $5.000 sampai $50.000. 5 kali 15.000, 75 juta, penyakit yang paling ringan. Kalau 50.000 kali 15.000, 750 juta. Kalau yang makin berat, 750 juta sekali disuntik, minimal setahun 3 kali. Yang kiri mati aja, saya kuburin. Sakit yang ringan $5.000 kali
15.000, 75 juta. Masih ringan. Setahun 3 kali terapinya. 225 juta. Itu penyakit ringan. Kalau orang kerja yang sakitnya berat-berat, kena kanker stadium 4, siapin aja. Kalau 750 kali 3, 7 kali 3 aja udah berapa? 2,4. 255. 2M, 550 juta. Yang miskin, mati aja. Oke, nah. Ada cerita gini. Angelina Jolie. Pernah dengar? Pemainnya Tomb Raider. Benar? Cantik, bibir seksi. Oke. Lakinya bernama Brad Pitt. Dengar saya ngomong. Mamanya meninggal karena kanker rahim pada umur 56 tahun. Secara kanker itu menurut dokter salah satu pengaruhnya adalah juga keturunan. Oke. Nangis-nangislah Angelina Jolie. Karena emaknya mati masih muda, umur 56 tahun. Terpikir oleh si Angelina Jolie. Salah-salah saya mati muda juga ini. Karena menurut secara ilmu kedokteran ada turunan kanker. Lalu pergilah si Angelina Jolie memeriksa DNA-nya. Apakah benar bahwa ada sel kanker keturunan dari ibunya? Dicek. Menurut dokter, benar. Ada potensi Angelina Jolie kena kanker rahim dan kanker payudara. Tapi belum kena. Tapi secara ilmu udah dicek, darahnya diambil, sampel dicek, DNA-nya benar. Ternyata Angelina Jolie ada potensi ke sana. Dia ada pembawa gen mutasi namanya BRC1 yang meningkatkan resiko terkena kanker payudara dan kanker rahim. Ini lagi bermain percaya saja, nggak main sekarang. Keluar dulu pakai logika. Saya orangnya pakai logika deh. Pakai ilmu sen, kan masuk Newton. Ya. Main sen kita. Apel yang kedua ya. Gen BRCA yang sehat, yang tersisa, mudah terkena kerusakan karena faktor-faktor lingkungan seperti racun-racun, radiasi, dan zat kimia lainnya. Perempuan yang membawa gen BRCA1 atau BRCA2 yang rusak cenderung menderita kanker. Kalau turunan kan. Dicek darahnya. Wah, kata dokter, benar. 87% ada kemungkinan kau pasti kena kanker payudara dan kanker rahim. Kalau seorang yang banyak duit ditakut-takutin dokter seperti itu, apa akibatnya? Oke, banyak duit. Dikasih tahu, oh benar, ibu saya baru meninggal, kanker rahim. Ini ada dicek darah DNA-nya, benar. Ada tadi apa BRCA1, benar, pembawa gen mutasi ini. Tapi sih sebenarnya Angelo sehat-sehat aja, belum kena. Ya. Maka dia ngomong-ngomong sama suaminya si Brad Pitt, gimana kalau payudara saya buang aja. Kalau payudara saya buang, saya angkat, saya operasikan, saya nggak kena kanker lagi. Tapi ada yang kedua, kata dokter, saya juga bisa resiko kena kanker rahim. Bagaimana? Rahim kita buang juga. Padahal orangnya masih sehat. Menggila manusia. Apa hubungannya tadi ayat yang saya baca? Manusia diperhamba dan takut akan kematian. Jawaban, masih takut mati ya? Ada yang di sini takut mati? Kita memang transenden, Pak. Keluar dari kotak yang ada, korongan yang ada. Benar, konsultasi punya konsultasi. Ya. Akhirnya dia memutuskan, benar. Lalu payudaranya dioperasi, dan rahimnya diangkat juga. Keadaannya sehat loh, nggak sakit apa-apa. Tapi kalau dua benda ini, payudara dan
rahim saya angkat, maka saya tidak kemungkinan lagi kena kanker karena kan barangnya udah dibuang. Oke, hanya setelah dioperasi rahim dan payudaranya, dicek lagi darahnya. Gitu. Kata dokter memutuskan kemungkinannya tinggal 5%. Wah, turun dong. Dari 87% turun 5%. Alhamdulillah aman. Gila ya. Dunia memang gila saya bilang istrinya, orang nggak sakit, nggak sehat, ngapain dioperasi ya? Enggak. Tapi ya, zaman dokternya sekarang udah canggih sen, Pak. Lalu pasang implan, oke? Pasang implan, diisikan itu yang kayak balon itu, isi air itu, implan. Masuk ini, jadi seksi lagi. Ya. Bisa main film lagi, tetap seksi. Tapi enggak, namanya zaman itu bisa isi implan aja payudaranya. Tetap seksi, makanya tetap seksi si Angelina Jolie. Saya berpikir, manusia emang gila ya. Takut mati, belum kena kanker, punya hanya karena dicek dokter darahnya, DNA-nya mengandung memang pembawa gen mutasi itu, langsung dibuang. Wah, saya emang enggak. Orang-orang belum apa-apa, ngapain gitu. Ya enggak? Tapi udahlah, itu urusan dia, banyak duit. Silakan, monggo aja saya. Cuma secara akal budi ini, ATM-nya nggak tembus nih. Nolak saya. Gila ini saya. Gara-gara takut kematian. Sana Angelina Jolie ketemu sama ATM, saya bilang, udah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau menuruti segala kehendakku, maka kau tidak akan mati selama-lamanya. Enak kan, gak usah operasi. Pusing-pusing amat. Ya, enggak. Jadi gimana nih? Rahim sama payudaranya sudah diangkat dulu. Dia punya 3 anak kandung dan 3 anak angkat. Oke, jadi anaknya 6. Apa yang saya mau bicarakan sekarang? DNA adalah, belajar seminggu nih, ngutak-ngutik di toko itu. DNA adalah sebenarnya blueprint dari semua proses kehidupan manusia. Ya, di situ programnya semuanya ada di situ. Nah, si DNA ini yang memberikan informasi, ini bikin mata, ini bikin otak, ini bikin otot, ini bikin sel jantung, ini. Jadi dia informasi di DNA itu. Termasuk keturunan siapa, itu semua dari situ. Wow, informasi semua lah lengkap. Jadi blueprintnya udah, rancangannya. Tuhan itu menaruh rancangan semua pembentukan manusia ada di dalam DNA. Tapi untuk bahasa DNA ini, untuk menerjemahkan antar sel, komponen antar sel ini, diterjemahkan oleh satu oknum lagi namanya RNA. Belajar ya. Dari DNA, bahasa informasi DNA diterjemahkan oleh RNA untuk menuju ke sel. Jadi RNA tugasnya adalah membawa surat perintah. RNA membawa surat perintah dari DNA. Kamu sel, bentuklah mata. Jadi waktu embrio masih zigot, dia perintah. Bikinlah otot, bikinlah jantung, bikinlah hati, bikinlah rambut. Jadi si RNA membawa surat perintah dari DNA. Karena memang programnya semuanya. Artinya DNA memang nggak bisa bohong. Kalau Anda nggak ngaku ini bukan anak saya, tinggal cek DNA aja, nggak, karena informasinya semua ada di situ. Oke, cek aja, berarti bener. Jadi kalau Anda kedengar ngaku itu bukan anak saya, memang taruhannya adalah cek DNA. Oke, DNA diambil bisa dari kulit, bisa dari rambut, darah bisa, dari air ludah bisa. Jadi hati-hati, DNA itu bisa gara-gara DNA, main-main DNA, Anda bisa dimanipulasi oleh seorang perempuan. Caranya gimana? Kalau cowok itu tidak mengakui itu anaknya, oke, ciuman sebentar. Kan air ludahnya nempel ke kita. Buru-buru ludah, simpan, bawa ke dokter. Dan nangkap maksud saya, ajak ciuman tuh cowok, atau ajak ciuman tuh cewek. Air ludahnya ada sama bidi kita. Ya, ludah, buru-buru bawa ke lab. Gila ya. Ngeri ya. Saya pelajari benar-benar ini. Jadi, air liur itu bisa bertahan DNA Anda 1 jam. Sampai 3 jam. Jadi kalau Anda sampai tidak mengakui, ada kasus tidak mengakui anaknya,
Kalau diajak ciuman, hati-hati. Air liurmu yang nempel di air liur dia tercampur itu, buru-buru dia ludah, masukin tutup, dia bawa ke lab. Karena air liurmu ada di sana, dicek ada DNA. Ngeri ya, hati-hati. Ini pengetahuan nggak apa-apa, ini kan lagi tersendian, keluar kita. Nanti hubungannya apa dengan mukjizat? Kayaknya nggak selesai, 2 minggu saya khotbah. Tapi enak Pak, ini lagi ngomongin sen nih. Jadi bisa diambil dari rambut, air ludah, kulit, dan darah. Oke. Di dalam DNA itu semua informasi, blueprintnya, semuanya di situ. Nggak mungkin salah punya. Sudah rasnya apa ya kan, keturunan mana, semua lah, sel-sel semua ada di situ. Nah, untuk menerjemahkan bahasa di DNA ada yang namanya RNA. Dia menerjemahkan RNA ini untuk memerintah kepada semua sel. Jadi RNA adalah pembawa surat perintah dari DNA. Pembawa suratnya, ayo perintah surat DNA. Nih, blueprintnya seperti ini. Kamu cetak mata, cetak jantung, ayo kamu membelah diri. Atas perintah si RNA ini. Ada informasinya terkumpul semua di DNA. Aduh gila saya bilang Tuhan. Sel kita, gen kita bisa berubah. Namanya mutasi gen. Kalau terkena dalam 3 hal. Pertama adalah bisa terjadi mutagen bahan kimia. Seperti kolkisin. Saya cari kolkisin itu apa? Dia bilang kolkisin ada yang merupakan zat penghalang terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase serta penghambat pembelahan sel pada anafase. Apa? Saya buka Google, apa tuh kolkisin? Kolkisin adalah obat asam urat. Di dalam obat asam ada zat namanya kolkisin. Artinya makan obat asam urat, hati-hati. Gen kamu bermutasi, berubah. Hati-hati. Ini menurut pengetahuan Sen ya, bukan saya. Kimia, termasuk ikan sarden, kan ada pengawetnya kimia. Sering-sering genmu terjadi mutasi, perubahan gen. Kalau gen itu berubah, dia mengelompok. Dan gen yang terbentuk ini tidak bisa dikontrol pembelahannya. Kalau tidak bisa terkontrol mah, numpuk dia. Jadi membentuk sendiri. Tumor, kanker membentuk sendiri dia. Dia terpisah dari sel yang sehat ini. Membentuk sendiri, dia nggak bisa dikontrol dia. Karena sudah berubah jadi mutasi gen. Oke, ini enak nih. Terus yang kedua adalah bisa terjadi perubahan atau mutasi gen karena bahan fisika, yaitu penyebab mutasi gen yang berasal dari hasil reaksi fisika. Misalnya kena sinar ultraviolet, radioaktif, sinar gamma, sinar ultraviolet pun telah diketahui dapat menyebabkan kanker kulit. Jadi yang basicnya fisika. Terus yang ketiga adalah yang bisa menjadi berubah gen kita, mutasi gen adalah bahan biologis, yaitu hidup ya, virus, bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Pada virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA virus itu sendiri. Jadi bakteri dan virus bisa merubah gen kita. Gini. Apa yang mau saya jelaskan? Di dalam DNA itu seperti berbentuk spiral kayak kromosom gitu, oke? Itu semua informasi apa yang mau dibentuk sel itu di situ semua. Jadi, aduh, mana nyeranginnya? Meneranginnya. Gimana nerangin saya susah nerangin. Jadi kalau di dalam DNA itu ada spiral gitu. Ini arah ke sana ya, 23 semuanya 46 benar, oke? Misalnya anggaplah ini hitam, putih, hitam. Sebelah sini juga hitam, putih, hitam. Jadi 6 biji buah kromosom sebelah ibu, sebelah bapak, hitam, putih, hitam. Hitam, putih, hitam. Jadi 6 semuanya, 12. Ada sekarang teknologi namanya edit DNA atau modifikasi DNA. Jadi informasi semua blueprint yang di dalam DNA itu dikutak-kutik oleh manusia. Anggap hitam, putih. Nih, yang namanya ngedit dengan menggunakan CPRS CA9 nama teknologinya. Diedit
Jadi hitam-hitam, putih-putih, hitam-hitam. Yang putihnya dipotong. Putihnya dibuang, hitam sama hitamnya disambung. Udah nangkap? Putih-putih, hitam-hitam, putih-putih. Oke, putihnya diedit, dipotong, dibuang. Hitam sama hitam ditemuin. Kan tadi ada putih di tengah. Hitam-hitam, hitam. Nah, ini putih ya, tengah ini putih ya. Putihnya dibuang. Saya anggap di gambar seperti itu. Ide hitam sama hitam ditemuin. Putihnya dibuang di tengah. Itu caranya namanya ngedit DNA. Diedit DNA itu, modifikasi DNA itu. Kalau misalnya blueprintnya, perintah di dalam aslinya diedit, dirubah-rubah, otomatis nanti perintah ngebentuknya berubah nggak? Iya, karena di dalamnya dirubah ya nggak, perintah sel nanti berubah ke perintahnya. Jadi kalau diedit, ada di dalamnya itu ada potensi, kembali lagi, mutasi gen yang menyebabkan kanker. Oke? Itu diedit supaya DNA ini bisa perintah satu imun namanya anti daripada kanker. Jadi diedit DNA-nya supaya nanti waktu bertumbuh anak ini besar, ya, anak ini mempunyai kekuatan yang namanya anti kanker. Anti kanker. Nah, sekarang yang sedang difokuskan adalah anti kanker dan anti HIV. Saya juga nggak tahu kenapa kedokteran lagi fokus ke sana. Lagi mau menciptakan edit DNA yang anti kanker dan anti HIV. Karena menurut manusia, HIV dan kanker adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi bisa juga ini mungkin berpikirnya positif. Karena penyakit yang susah disembuhkan, kita lebih fokus ke sini dulu, antara kanker dan HIV. Tapi saya berpikir, nanti ke depannya bisa disalahgunakan ini. Manusia jadi bikin bahan pengawet makanan, jadi merajalela, nggak bisa kena kanker, karena ada anti kanker, karena udah diedit DNA-nya. Tapi yang HIV ini gimana? Terjadilah namanya free sex. Kan nggak bisa kena HIV. Dan gonta-ganti pasangan. Cowok sama cowok, cewek sama cewek, bini lu, bini gua, cewek, semua tukar pasangan. Kembali ke Sodom, Gomora. Nggak bisa kena HIV, ada anti kanker. Hebat Pak. Tapi memang Alkitab sudah bilang, kedatangan Tuhan seperti zaman Nabi Nuh. Ya, aduh, ini bisa salah digunakan Pak. Tapi mau tujuannya positif untuk karena HIV dan kanker itu penyakit yang sulit disembuhkan. Lagi fokus ke sana. Tapi ke depannya saya bilang kalau sampai bisa ini dijadikan, bisa nanti ke depannya nanti bisa rusak manusia, disalahgunakan. Cuma menurut ilmuwan para ahli-ahli DNA, menurut ahli DNA, mengedit DNA, modifikasi DNA, belum bisa diterapkan ke manusia dengan alasan etika. Karena uji coba DNA ini baru diuji kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Termasuk nyamuk Wolbachia. Dengar nggak? Nyamuk itu disuntikan gen-gen, ya, di dalam badannya nyamuk itu. Kemana udah dilepas 1 juta di Semarang, Azalang, Jogja, ya. Jadi nyamuk ini nyamuk rekayasa gen. 1 juta mau perempuan mau laki itu dimutasi gen dulu di laboratorium, ya, di beranak cucu banyak baru dilepas, ya. Mereka yang nyamuk buatan ini, yang mutasi gen ini, dia kalau yang asli terbang lepas, kan kawin sama yang asli itu, yang ini rekayasa terbang. Dia kawin, maka kalau laki-laki mengkawin dengan perempuan yang asli, maka anak perempuan itu menjadi mantul, nggak bisa menetas telurnya. Yang laki rekayasa kawin dengan camuk betina asli, maka kalau bertelur pun tidak bisa menetas. Seandainya menetas pun tidak bisa sampai dewasa, mati, keburu mati. Wah, hebat ya.
Jadi kalau yang perempuan, ya, yang nyamuk Wolbachia yang perempuan dikawini sama laki-laki yang asli, maka bisa beranak, Bu. Yang rekayasa kawin sama laki-laki yang asli original, yang rekayasanya bertelur. Bisa. Tapi telurnya penentasannya ada melahirkan nyamuk Wolbachia. Benar kalau? Kalau laki-laki mengkawinkan dengan asli, telurnya tidak bisa menetas. Yang perempuan dikawinin sama laki-laki yang asli, dia memang bertelur. Tapi turunan dari nyamuk jadi nyamuk rekayasa semua kalau dia lahir. Jadi gua nih rekayasa, anak gua jadi rekayasa semua. Karena gennya kan nurun kan, gennya nurun ya gitu. Ya, otomatis dia mengurangi penyebaran namanya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Hebat ya manusia ya. Nah, ini baru diterapkan di binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini pisangnya ini kerdil bener nih ya. Nggak gede-gede nih, ya kan? Diambil DNA, oke, dirubah sedikit, tek, nanti ditanam lagi, ya, tanam lagi. Pisang yang tadinya kerdil, buahnya kecil, jadi gede-gede. Karena DNA-nya diedit. Ya. Jadi perintahnya jadi beda, ya Kak. Baru diterapkan di tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia belum diperbolehkan oleh dunia kedokteran secara ilmuwan karena ini belum diuji coba. Di dalam pengeditan bisa terjadi kesalahan manusia. Kalau sampai salah akibatnya apa nanti? Kita juga belum tahu menguji coba, seandainya benar. Oke, kita edit lalu dia anti HIV, anti kanker. Permasalahannya penyakit ini bukan hanya HIV dan kanker. Apakah setelah kita edit dia juga anti terhadap penyakit TBC? Penyakit kan cuma dua. Udah nangkep ya? Jangan salah kalau saya edit memang dia kuat terhadap HIV, terhadap kanker. Apakah dia nanti penyakit datang lagi yang baru? Apa dia anti itu? Jangan salah, nggak punya imun lagi untuk melawan polio. Sekali kena, brok langsung game over. Ya mati juga dong Pak. Katanya mau melawan kematian Pak. Ya kan? Penyakit kan bukan dua macam, banyak. Seandainya sudah anti kanker dan anti HIV, terjadi mutasi gen dalam virus itu sendiri, berubah, apakah DNA yang sudah kita edit itu imunnya punya penangkalnya? Berubah, virusnya yang bermutasi sekarang. Atau kanker tipe 2, anggap gitu. Atau HIV tipe, bisa nggak? Apakah, kalau benar terjadi, apakah efek sampingnya kepada keturunan? Masalah begini, kan ilmuwan. Kalau kita sampai edit yang pertama, ini keturunan ngikut, Bu. Pak, nangkap ya? Editan semua nih. Kayak saya nyamuk Wolbachia, anak Wolbachia. Ini nggak bisa dikembalikan lagi secara normal. Akan turun-temurun terus. Jadi sama, putih. Jadi DNA-nya nggak ada putihnya itu semua sampai ke bawah terus sampai rapture. Nggak bisa dikembalikan lagi, sudah dieditkan. Dia akan turun generasi demi generasi. Terus kalau ada keanehan gimana? Jalan satu-satunya, jangan kawin dengan keluarga yang editan DNA. Kita sama-sama kita aja Pak, yang normal aja Pak. Ini editan nih. Jangan nih. Bahaya nih, ada efek sampingnya nanti. Tapi ada keunggulannya, kalau di edit DNA, orang tuh bisa menjadi otaknya volumenya agak besar. Genius. Wah, ada kalau dia mau bisa bikin manusia unggul dia. Pintar, badan besar, keker, wah ganteng. Nah, ya kan masih lagi teknologi cloning, tau cloning? Nah, cloning ini kalau untuk binatang diterima, tapi untuk manusia belum bisa dilakukan. Karena alasan cuma satu, etika lagi. Di dalam cloning itu tidak ada pertemuan laki-laki dan perempuan. Satu DNA diambil, dibikin manusia.
Nggak ada campuran laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mau bikin ganteng seperti Brad Pitt, ambil aja DNA-nya Brad Pitt. Nggak ada perempuannya kan? Cetak, di laboratorium, di embrio, zigot segala macam. Berkembang, keluar nanti Brad Pitt yang kedua. Yang masih ditentang adalah ini nggak ada pertemuan laki-laki dan perempuan. Ditentang oleh para rohaniawan. Ini menyalahi aturan. Tapi setelah diuji coba sama binatang memang bisa. Tapi permasalahannya sampai sekarang domba itu umurnya tidak panjang. Nah, kan masih panjang. Perjalanan sen manusia masih panjang. Saya mau kemana sih khotbahnya? Nah gini. Zaman dulu nih. Di dalam nama Yesus sembuh kanker. Kankernya sembuh. Anggap taruh sembuh. Dengar nih. Sebenarnya yang dikerjakan Tuhan Yesus waktu terjadi mujizat itu apa yang dikerjakan menurut Anda? Menurut Anda apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Saya udah cerangin nih DNA nih. Semua saya udah cerangin nih. Waktu pendeta dalam nama Yesus kanker sembuh. Cek bener kanker sembuh. Menurut Anda waktu mujizat itu terjadi, apakah yang dikerjakan Tuhan? Tuhan mengedit, bikin stem cell. Enggak apa-apa. Dan saya mundur dikit enggak apa-apa. Tuhan mengedit, bikin stem cell. Dulu orang nggak ngerti. Gara-gara Galileo mengatakan dunia ini memutari matahari, heliosentris. Gereja Katolik pada zaman Galileo Galilei, dengar ya, ini pengetahuan semua nih. Pengetahuan Galilei percaya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Mau matahari, mau bintang-bintang, planet-planet memutari bumi. Bumi jadi pusatnya, center. Semua muterin matahari. Mau matahari, bulan, bintang, semua memutari bumi. Setelah dapat pengetahuan si Galileo teriak-teriak pada zaman itu mengatakan, tidak. Menurut saya dia bilang, alam semesta ini mengelilingi matahari. Dengan heliosentris namanya. Hal gereja mereka parselnya apa? Karena doktrin agama kan Farisi zaman dulu. Farisi zaman kena hukum mati. Dibunuh. Ya Galileo dibunuh. Penemu ini dibunuh ini. Penerusnya memang si Sir Isaac Newton nih memang ya. Galileo dibunuh sama Farisi zaman dulu tuh. Karena menentang gereja, karena gereja percayanya semua benda mengelilingi bumi. Ternyata si Galileo teriak pada zaman itu, enggak, menurut saya nih, lihat bayangan begini ini. Ini kayaknya kita yang muterin matahari nih. Matahari jadi pusat alam semesta ini. Enggak terima gereja. Sesat ini. Matiin. Bunuh. Ini ngerusak gereja ini. Akhirnya sekarang terbukti dengan ilmu astronomi. Ternyata benar, matahari dikelilingi oleh planet-planet. Jadi pengetahuan ini sedang merubah seluruh pandangan. Sekarang kembali lagi. Zaman sekarang tidak bisa percaya. Kembali lagi sekarang. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan kanker melalui hambanya, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Stem cell. Apa yang dibuat Tuhan? Ada aturannya. Ada hukumnya. Ada ketetapannya. Antara bumi, matahari dan bumi ada jaraknya. Tekanan gravitasinya ada. Itu makanya si Newton yang nemuin. Gravitasinya antara jarak matahari dan bumi itu sudah ada ukurannya berapa. Dan daya tarik gravitasinya ada ukurannya. Seandainya matahari dijauhin dikit, apa akibatnya? Bisa
terbang kemana-mana, lepas dia dari peredaran orbitnya. Jadi anggap, saya susah nerangin ya. Kalau Anda ada karet, diikat bola, karet ya. Ininya karet ya, ininya karet, terus ada bola itu, Anda putar begini. Kalau diputar, karetnya putus nggak? Nah itulah, karet itulah gravitasinya. Jadi ada batas puternya. Kalau begini, terlalu pelan, nempel sama tangan kita nih, bola. Kalau terlalu pelan muternya, nempel. Artinya matahari kalau puternya terlalu pelan, bisa nempel sama matahari. Terlalu kencang puternya, mental, lepas dari gravitasi. Karena gravitasi nggak sanggup lagi nahan. Terlalu kencang ini, terlalu kencang. Jadi ukuran antara bumi dan matahari ada ukurannya, dan daya tariknya itu sudah diukur oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu ada ketetapan Tuhan, aturannya, hukumnya, dan sudah berjalan. Perhatikan. Tubuh manusia ada aturannya. Di DNA sudah dikasih semua informasi tentang pembentukan sel. Di situ informasi semua. Jangan coba-coba edit ini. Bahaya ini. Kalau untuk binatang, kalau gagal cacat, bunuh aja, mati, kubur. Kalau pohon pisang gagal, tebang aja. Manusia kalau cabai gagal, cacat lu mau bunuh. Ya kan? Tapi enggak, saya bilang, ini ke depannya saya nggak tahu. Saya bilang sama istri saya, Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan benar-benar mau jadikan manusia itu pribadi yang mandiri seperti Allah, Tuhan? Kalau Engkau kasih tahu semua pengetahuan terhadap manusia, manusia bisa mandiri lu Tuhan. Kalau udah pinter semuanya dia bisa Tuhan. Ujung-ujungnya bisa timbul kesombongan lu Tuhan. Semuanya ujung-ujungnya bisa ngelawan kamu lu Tuhan. Karena dia semua bisa, semua dia itu bukan Tuhan bikin mereka jadi sombong, tapi seluruh pengetahuan Tuhan kasih tahu kepada manusia. Nangkap ya, kalau seluruh pengetahuan Tuhan kasih tahu, manusianya wah, akhirnya turunan siapa? Lucifer. Iblis diciptakan, Lucifer diciptakan itu bukan untuk sombong. Memang Tuhan bikin dia bagus, penuh hikmat, cantik, bijaksana. Kekuasa saktinya lebih tinggi dari malaikat lain. Memang dia ciptakan seperti itu. Tapi Tuhan tidak ciptakan menjadi sombong. Tapi akibat namanya oknum kalau punya kelebihan, biasalah. Ya kan? Oh, jangan Lucifer, kita pendetanya kalau ada kelebihan, Richard aja udah koar-koar. Ya, ini biasa itu. Jadi bukan salahin Tuhannya. Tuhan memang bikin seperti itu, tapi oknumnya berubah pribadi. Tapi Tuhan kembali free will. Ya. Tuhan, kalau manusia Tuhan kasih tahu semua pengetahuannya, lama-lama jadi pribadi yang mandiri Tuhan. Ujung-ujungnya nggak perlu Tuhan dan ngelawan Tuhan loh. Lalu saya tiba-tiba teringat dalam kitab Wahyu. Memang benar. Karena ada perang Harmagedon, itu karena manusia mau melawan pasukan Tuhan. Benar, ngelawan dia. Jadi akibat jatuhnya apa? Setiap terjadi, ini nggak semua mujizat ya, kayak misalnya tanah diludahin berubah jadi daging, itu secara sen belum sampai sana, belum sampai ya. Jadi yang mujizat yang ngeludah itu bikin mata itu belum sampai. Tapi banyak hal akhirnya banyak orang tidak percaya mujizat lagi. Selidik punya selik. Oh, terjadinya begini, ini harus diedit dikit nih, robah dikit nih. Ini robah dikit. Artinya memang manusia diciptakan secara sel tubuh ada aturannya, hukumnya berjalan sesuai. Ya, ada sistemnya. Artinya kalau Tuhan yang menciptakan kita benar, oke. Tuhan tahu nggak aturan yang bikin aturan ini begini, DNA kesini, RNA gini, selnya gini, mutasi. Tuhan tahu nggak? Tahu. Karena dia yang bikin kita kok. Makanya disebutnya tabib segala tabib, dokter segala tabib. Tapi manusia kan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ini permasalahannya, Pak. Tuhan udah rencananya begitu. Pengetahuannya dikasih terus. Sehingga
Akhirnya manusia mulai ngutak-ngutik bagian DNA manusia. Kalau gitu, waktu terjadi mukjizat, Tuhan lagi kutak-kutik stem cell. Stem cellnya sembuh makanya dia. Oh ini apa? Artinya gini, apa yang dikerjakan oleh Tuhan secara mukjizat, orang dulu kagum, wah itu sungguh besar perbuatanmu Tuhan, sungguh ajaib dan tidak terpikirkan olehku. Zaman sekarang, balik zaman sekarang nih. Zaman sekarang rupanya yang disebut dengan ajaib perbuatanmu Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan. Oh hebatnya di sini Tuhan nih, DNA, RNA, mutasi gen, oh kromosom. Ini hebatnya di sini rupanya. Jadi sewaktu Tuhan menyembuhkan seseorang sakit kanker, sewaktu Tuhan menyembuhkan orang sakit jantung, waktu seseorang disembuhkan oleh Tuhan dengan sakit kumur, Tuhan sedang merubah sel itu. Artinya, apa yang dikerjakan oleh bioteknologi adalah sama yang dikerjakan oleh Tuhan. Ilmuwan berkata, oh ini kotak-kotak di sini nih. Ini kalau ini kankernya hilang nih. Dikutak-kutik sini nih. Tangkap? Jadi lama-lama zaman sekarang orang tidak percaya mukjizat lagi. Ah, itu mukjizatnya Tuhan. Nih mukjizat juga nih, saya kotak-kotik nih. Tapi sebenarnya apa yang dikutak-kutik Tuhan sama yang dikutak-kutik manusia sama. Dia kan dokter. Tuhan tuh ilmuwan nggak? Iya. Kutak-kutik sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ke depannya Tuhan? Kalau nanti sudah uji coba kepada manusia. Anak ibu Ika, matanya bisa biru, rambutnya bisa pirang. Dikutak-kutik DNA-nya. DNA-nya bule, campur punya orang Indonesia. Nanti nih keluarnya matanya biru nih. Diedit. Sebenarnya kan yang terjadi sama. Kalau kita kawin sama bule, kan terjadi pembuahan, benar? Benar Bu, Pak. Ya, terjadi sikot itu kan juga sebenarnya terjadi penggabungan. Sekarang manusia itu kan yang alami. Sekarang ilmuwan nggak kita bantuin temuin. Sekarang kalau bayi tabung apa yang disebut dengan bayi tabung? Ayo. Bayi tabung itu bukan bayi yang ditaruh di tabung, bukan. Enggak, atau di inkubator, enggak. Bayi tabung adalah seorang perempuan yang enggak susah punya anak. Setiap terjadi persetubuhan, enggak ketemu nih sperma sama sel telurnya. Dibantulah sama Sein. Mana sperma kamu? Mana sel telur kamu? Tak ketemuin dulu di laboratorium, oke? Sudah ketemu, lalu disuntikkan ke rahim. Dibantuin dengan Sein. Kamu anaknya sakit kanker turun-temurun, mari saya edit dikit DNA-nya supaya anti kanker, diedit dikit. Arahnya ke sana. Manusia belum diperbolehkan karena nanti belum tahu efeknya ke depan. Apa saya kalau robah gini akibatnya belum. Tapi arahnya sudah ke sana. Mau diedit-edit nih. Informasi yang Tuhan taruh tuh mau diedit-edit ya. Artinya gini. Nanti hampir tidak ada lagi orang mau percaya mukjizat. Karena orang percaya yang dikerjakan Tuhan juga ngedit kok. Kita juga ngedit. Kan ilmunya Tuhan yang kasih tahu, saya ngedit. Tuhan ngedit, kita juga ngedit. Tuhan stem cell, kita juga stem cell. Sudah ada aturan ya Pak. Semua di DNA sel itu sudah ada aturan, kromosom sudah aturannya. Ketetapan Tuhan. Lengkap masuk kode bahasa hari ini. Inilah. Mari, Isakal, Tian, Andy Junior, dan Graciela tetap harus percaya Tuhan. Karena seluruh pengetahuan berasal dari Tuhan. Apa yang sudah Tuhan bikin, ciptakan, ketetapan, diatur semuanya, ada aturan mainan. Sistemnya, prinsipnya sudah ada.
Sekarang manusia sedang diberi pengetahuan oleh Tuhan untuk bermain di dunia kehidupan. Dan manusia menjadi seperti Tuhan. Karena 3 apel. Kedepannya belum tahu. Kedepannya belum tahu saya. Jadi saya bilang, Tuhan, sampai rapture, saya mau lihat perbuatan manusia. Dan saya tahu apa yang dibuat manusia adalah berasal dari Engkau. Engkaulah yang memberikan pengetahuan itu. Makanya mereka bisa ngedit begitu. Karena diselidiki semua, oh begini sumbernya, begini sistemnya, begini aturannya seperti ini. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Saya bukan ahli sains, Tuhan. Saya bukan seorang ilmuwan. Tapi kepada orang yang dikenannya diberikan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Kita dikasih tahu, oh seperti ini. Artinya, sehebat apapun manusia, saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib, dan Dia yang menciptakan saya. Dia yang paling tahu ngeditnya di mana, stem cell ngerubahnya di mana, mutasi gennya di mana. Tuhan yang paling tahu. Oke, setuju? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua pengetahuan, hikmat, dan pengetahuan Kau berikan kepada ATM. Tuhan, jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu baik Tuhan. Kami ingin menuruti segala perintah-Mu. Apa yang dikerjakan manusia adalah satu, tidak mau sakit dan tidak mau mati Tuhan. Tapi kematian adalah sudah menjadi ketetapan Tuhan. Kalau manusia berdosa, dia tetap akan mati. Hanya orang yang menuruti segala perintah-Mu Tuhan yang tidak akan mati selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi orang bijaksana seperti-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.